Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Bella Novia Kirani dengan NPM 20504047, Pendidikan Biologi kelas B. Nah, kali ini kita akan melakukan pembelajaran biologi mengenai sistem koordinasi. Adapun KD-nya yaitu KD 3.10, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Yang pertama yaitu ada pengertian dari sistem koordinasi, yaitu merupakan organ dan sistem organ yang bekerja sama secara efisien. Sistem koordinasi meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Nah, pada materi sistem koordinasi manusia ini akan terbagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama yaitu ada sistem saraf, yang dimana akan menjelaskan mengenai struktur sistem saraf, jenis sistem saraf, gangguan sistem saraf. Pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai sistem hormon atau endokrin, di mana akan menjelaskan struktur sistem hormon, jenis sistem hormon, dan gangguan sistem hormon. Dan yang terakhir, pada pertemuan ketiga, kita akan menjelaskan mengenai sistem indera, yang di dalamnya akan menjelaskan mengenai struktur dan jenis sistem indera dan gangguan pada sistem indera. Nah, kali ini kita akan menjelaskan pertemuan pertama mengenai sistem saraf. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan sistem koordinasi pada manusia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel sistem saraf dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis dari sistem saraf dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menganalisis cara kerja sistem saraf dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menganalisis gangguan fungsi yang terjadi pada sistem saraf manusia dan memberikan contoh gangguan pada sistem saraf manusia. Nah, sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan, yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Nah, sel fungsional yang bekerja pada sistem saraf adalah neuron atau sel saraf yang diikat oleh sel-sel glia. Nah, fungsi sistem saraf ini yang pertama ada sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Yang kedua, sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan atau respon terhadap keadaan sekitar. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Nah, struktur sistem saraf, yaitu ada neuron atau sel saraf, merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu yang pertama ada reseptor. Reseptor adalah bagian yang menerima atau merespon rangsangan yang diterima oleh tubuh. Yang kedua ada sistem saraf, berfungsi memproses rangsangan yang diterima reseptor untuk meneruskan hasil olahan rangsangan menuju ke efektor. Yang terakhir yaitu ada efektor, adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Nah, selanjutnya ada gambar struktur neuron. Yang pertama itu ada dendrit, yaitu berfungsi sebagai menerima rangsangan. Yang kedua ada badan sel, yaitu berfungsi memproses rangsangan. Nah, badan sel ini mengandung sel sebagai alat sintesis protein. Yang
Ketiga ada nukleus, yaitu berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Yang ketiga ada akson, berfungsi mengantarkan rangsangan menuju sinapsis dan diselubungi mielin. Yang ketiga ada selubung mielin, berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. Yang selanjutnya ada sel Schwann, merupakan sel glia, yaitu penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. Yang selanjutnya ada nodus Ranvier, yaitu berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. Dan yang terakhir ada terminal akson. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron sensorik atau neuron aferen, yang dimana dendritnya berhubungan dengan reseptor, dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Nah, fungsinya ini untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua yaitu ada neuron motorik atau disebut juga neuron efektor, yang dimana dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, fungsi neuron motorik ini yaitu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Yang ketiga yaitu ada neuron asosiasi, yang dimana penghubung antara neuron motorik dan neuron sensori. Nah, perbedaan dari ketiga neuron ini yaitu pada jaringan saraf neuron sensorik, dendritnya itu panjang dan aksonnya pendek. Lalu pada neuron interneuron, dendritnya pendek dan aksonnya panjang atau pendek. Dan neuron saraf motorik yaitu dendritnya pendek, aksonnya panjang. Nah, pada sel motor neuron yaitu kebanyakan ditemukan pada sel saraf motorik dan interneuron. Sedangkan untuk neuron interneuron ini kebanyakan ditemukan pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Dan untuk neuron sensori, sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada saraf sensorik dan reseptor alat indera. Selanjutnya ada berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada neuron konektor, merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Nah, neuron konektor ini memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Yang kedua ada neuron adjustor, yaitu merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada impuls sel saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar. Kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian impuls elektrik yang menjalar ke serabut saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada gerak sadar dan gerak refleks. Yang pertama, ada gerak sadar. Gerak sadar adalah gerakan yang disadari atau disengaja. Rangsangan yang ditimbulkan disampaikan melewati jalan yang panjang dan diolah terlebih dahulu oleh otak. Nah, alur gerak sadar ini yaitu ada melalui impuls, lalu melalui reseptor atau alat indera, lalu ke saraf sensoris, ke otak, lalu ke saraf motoris, dan ke efektor atau otot sehingga terjadinya gerakan. Nah, contoh dari gerak sadar ini yaitu ketika kita akan membaca buku, memegang handphone, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disadari atau tidak disengaja.
Nah, rangsangan yang ditimbulkan disampaikan melewati jalan yang singkat tanpa melalui otak. Alur perjalanan gerak refleks itu yaitu dari rangsangan ke reseptor, lalu ke saraf sensorik, sumsum tulang belakang, lalu ke saraf motor. Terakhir adalah efektor. Contohnya itu gerak refleks, berikut ada videonya supaya bisa kita lebih memahami. Reflex action and reflex arc. Whenever we happen to come close to an object that is capable of harming us, we immediately withdraw the part of the body that is the most vulnerable. This is called reflex action. When a person touches a hot cup, the sensory receptors in the hand send a stimulus via the afferent pathway, which contains afferent neurons, to the spinal cord. The afferent neurons enter the dorsal nerve root of the spinal cord. The stimulus is passed on to the efferent neuron, which travels the efferent pathway to reach the effector organ, in this case the muscles of the arm. As a result, the hand is quickly pulled back. The brain is not involved in the reflex actions, as it would take more time for the impulses to travel to and fro from the brain. The afferent neurons or receptors, taking the causal stimulus to the CNS, the spinal cord. The efferent neurons or effectors, the exciter neurons, and the action performed in response to the stimulus together form the reflex arc. Nah, dari video tersebut, yaitu setiap kali kita kebetulan mendekati objek yang dapat melukai kita, contohnya itu ada orang tersebut segera menarik bagian tubuh yang paling rentan. Nah, ini biasanya disebut gerak atau tindakan refleks. Nah, ketika orang tersebut menyentuh cangkir panas, reseptor sensorik di tangan akan mengirimkan rangsangan melalui jalur aferen yang berisi neuron aferen ke sumsum tulang belakang. Nah, neuron aferen akan memasuki serabut saraf dorsal dari sumsum tulang belakang. Kemudian stimulus diteruskan ke neuron aferen yang berjalan di jalur aferen untuk mencapai organ efektor. Nah, dalam hal ini yaitu adalah otot-otot lengan. Nah, akibatnya tangan akan cepat ditarik ke belakang. Selanjutnya ada mekanisme gerak impuls. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Dalam keadaan istirahat disebut polarisasi membran. Adanya impuls menyebabkan membran sel saraf terdepolarisasi. Akibatnya ada perbedaan muatan sel saraf. Nah, perbedaan muatan sel saraf ini menyebabkan impuls merambat ke sepanjang akson menuju sinapsis. Nah, berikut ada video mengenai mekanisme gerak impuls. How does the pain you experience when you burn your hand result so quickly in an action by your muscles? Many animals respond to environmental stimuli using specialized cells called neurons. A stimulus is detected by sensory receptors, and the body responds through motor effectors. These cells working together allow you to respond very quickly to threats. When you touch something hot, heat receptors of a sensory neuron detect the stimuli and send the information of heat to an interneuron in your central nervous system. From there, a motor neuron sends a response from your central nervous system to the skeletal muscles in your arm, causing them to contract and pull your hand away. The fundamental process of neural transmission that underlies this action occurs in all neurons of the body. Neurons transmit this information through changes in the electrical potential of the membrane by the movement of ions across the membrane. An electrochemical gradient governs the movement of these ions, resulting in an electrical impulse. The resting membrane potential in a neuron, when the cell is not firing an impulse, is established by the unequal distribution of sodium ions outside of the cell and potassium ions inside the cell, making the outside of the cell more positively charged compared to the inside.
The electrochemical gradient is established and maintained by an enzyme called sodium-potassium ATPase. When a neuron is stimulated, sodium ion channels open and sodium ions flow into the cell. This leads to a change in the electrical potential across the membrane called depolarization. The depolarizing electrical potential travels down the dendrites and over the cell body. Multiple electrical potentials will combine at the axon hillock in a process called summation. If the depolarization is large enough, an action potential is triggered. Action potentials are all or none electrical impulses that maintain their amplitude and strength down the length of the axon. The action potential travels down the axon when the depolarization of an area of membrane causes adjacent voltage-gated sodium ion channels to open. The influx of sodium ions results in membrane depolarization along the membrane. After a short delay, potassium ion channels open and potassium ions flow out, repolarizing the membrane. For the neuron to fire again, the resting membrane potential needs to be re-established. Sodium-potassium ATPase is used to move sodium and potassium ions against their concentration gradients, re-establishing the resting membrane potential. As the action potential moves down the axon, ions are diffusing only a short distance, allowing the signal to move quickly. At the axon terminal, the electrical impulse passes to another cell at a cellular connection called a synapse. The space between the presynaptic neuron and a postsynaptic cell is called the synaptic cleft. The presynaptic neuron contains signal molecules called neurotransmitters that are packaged inside vesicles. When an action potential reaches the end of a neuron, neurotransmitters are released by exocytosis from the neuron into the synaptic cleft. Neurotransmitters bind to the adjacent cell at receptor sites attached to ion channels. The channels open, allowing the movement of ions into or out of the effector cell, which alters its membrane potential, thereby transmitting the signal from the neuron to the effector cell. Because nerve impulses move very rapidly down the axon of a neuron and move from cell to cell across synapses, you react quickly to a stimulus, like burning your finger. Nah, dari video tersebut, bagaimana rasa sakit yang kita alami ketika kita membakar tangan, contohnya pada video tersebut, sehingga otot tersebut bekerja begitu cepat. Nah, karena adanya stimulus yang terdeteksi oleh reseptor sensorik dari tubuh, dan tubuh merespon melalui efektor motorik. Nah, sel-sel ini akan bekerja sama dan memungkinkan merespon ancaman dengan sangat cepat. Nah, contohnya ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor panas dari neuron sensorik akan mendeteksi rangsangan dan mengirimkan informasi panas ke interneuron di sistem saraf pusat. Nah, dari sana, neuron motorik akan mengirimkan respon dari sistem saraf pusat ke otot rangka di bagian lengan, sehingga akan menyebabkan berkontraksi dan menarik tangan kita. Nah, proses dasar transmisi saraf yang mendasari tindakan ini terjadi di semua neuron tubuh. Selanjutnya ada jenis sistem saraf. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsangan dari luar tubuh atau ekteroreseptor dan dari dalam tubuh yaitu internoreseptor. Nah, sistem saraf pusat bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Sistem saraf pusat terdiri atas dua, yaitu yang pertama ada otak dan yang kedua ada sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu ada otak. Otak itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai otak besar atau cerebrum, yaitu merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Otak besar ini terdiri atas otak depan atau lobus frontalis yang berwarna kuning itu, yang merupakan pengendali gerakan otot,
Yang ketiga yaitu ada otak belakang atau lobus occipitalis yang berwarna merah muda, yang merupakan pusat penglihatan. Yang ketiga yaitu ada otak samping atau lobus temporalis yang berwarna ungu, yang merupakan pusat pendengaran. Selanjutnya ada otak depan, terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima semua rangsangan dari reseptor, kecuali bau-bauan dan meneruskannya ke area sensorik. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengatur nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan pertumbuhan sikap agresif. Nah, hipotalamus juga merupakan tempat sekresi hormon yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis. Selanjutnya ada otak tengah, yaitu terletak di bagian depan otak kecil. Bagian otak tengah adalah lobus optimus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Pada dasarnya, otak tengah terdapat kumpulan badan sel saraf atau ganglion yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Selanjutnya ada otak kecil atau cerebellum, yaitu terletak di sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Tepat di bagian bawah cerebellum terdapat jembatan farol yang berfungsi mengantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Nah, jembatan farol ini menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata, atau biasa juga disebut batang otak, yaitu merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya ini untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Yang selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terdapat di dalam rongga tulang belakang. Fungsinya itu sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, yang memberikan kemungkinan gerakan refleks. Nah, medula spinalis bagian luar berwarna putih, dan bagian dalam berwarna kelabu. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Selanjutnya, jenis sistem saraf yang kedua yaitu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini berfungsi untuk menghubungkan saraf pusat dengan reseptor atau alat indera. Kerjasama di antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi menghasilkan perubahan cepat pada tubuh dalam menanggapi rangsangan dari lingkungan luar. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Yang pertama ada sistem saraf sadar atau biasa disebut saraf somatis. Saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Nah, berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan sistem saraf spinal yang masing-masing berpasangan, serta ganglia. Saraf kranial merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak, sedangkan saraf spinal adalah semua saraf yang keluar dari sisi tulang belakang. Yang kedua yaitu ada sistem saraf tidak sadar atau biasa disebut saraf otonom. Saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, selanjutnya ada gangguan dari sistem saraf. Yang pertama itu ada epilepsi, yaitu suatu keadaan di mana serangan muncul jika otak atau bagian dari otak tiba-tiba berhenti bekerja sebagaimana mestinya selama beberapa saat.
Yang kedua itu ada meningitis, merupakan radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga yaitu ada ensefalitis, merupakan peradangan jaringan otak, biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Nah, penyakit ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan lansia karena sistem kekebalan tubuh mereka cenderung lemah. Yang keempat ada neuritis, yaitu gangguan penglihatan akibat peradangan pada saraf mata atau saraf optik. Kondisi yang sering terjadi pada penderita ini yaitu ditandai dengan buramnya penglihatan pada salah satu mata dan nyeri pada mata. Yang kelima yaitu ada Alzheimer, merupakan sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Penyakit ini menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini biasanya memburu seiring waktu sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Penyakit ini biasanya terjadi pada orang yang lanjut usia atau sudah berumur. Selanjutnya ada stroke, yaitu merupakan penyakit yang timbul karena pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah, sehingga otak tersebut rusak. Penyebabnya yaitu adanya penyempitan pembuluh darah atau biasa disebut arteriosklerosis. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.